luar biasa ya. Mudah-mudahan yang mengucapkan salam masuk surga. Amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi anak-anak yang sukses. Amin. Baik adik-adik semua yang kami hormati, Kepala Sekolah SMKN 9 Kabupaten Pandeglang yang insya Allah selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang kami hormati para dewan guru, wabil khusus di sini ada pengelola perpustakaan, ya pengelola perpustakaan SMK 9 yang mudah-mudahan perpustakaan SMKN 9 Kabupaten Pandeglang semakin maju dan semakin berinovasi, ya itu. Pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara Gerakan Banten Membaca yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan. Karena kalau bicara diberikan nikmat sehat itu nikmat yang cukup sungguh luar biasa kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang menghirup nafas udaranya itu dengan bantuan alat ventilator. Cukup sedih sekali ya, kita makanya bersyukur ya. Sholawat serta salam tentunya kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat sampai kita selaku pengikutnya mudah-mudahan bisa meneruskan semangat keislaman Rasul kita sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mungkin tidak panjang lebar sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, karena hari ini kita nanti ada beberapa orang sukses ya, yang salah satunya samping sebelah kanan saya. Amin, ini ya Allah. Adalah orang sukses ya yang sudah bisa berkeliling Indonesia, berkeliling Banten, mungkin juga nanti bisa berkeliling mancanegara. Nah, beberapa kalinya sudah keliling juga ya ke beberapa negara. Baik adik-adik, untuk itu marilah kita bersama-sama memulai acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan intisari nilai-nilai kebermanfaatan untuk kemajuan kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya tidak panjang dan tidak kali lebar. Untuk itu kita dengarkan bersama motivasi yang sekiranya ini bermanfaat untuk adik-adik khususnya, ya. Tapi titik tekannya kan Rahel, titik tekannya adalah bagaimana keberadaan perpustakaan ini bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan seluas-luasnya kebermanfaatannya. Termasuk juga bagaimana adik-adik di sini semangat untuk membudayakan, membaca dan meningkatkan literasi seperti itu. Untuk itu kita beri aplaus kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Kang Rahmat Heldi. Kang Rahel, tepuk tangan dulu. Silakan Kang Rahel. Terima kasih Pak Mahmud, luar biasa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMKN 9 beserta jajarannya, mulai dari Kepala Perpustakaan, mulai dari kesiswaannya, sampai pada Bapak Ibu Dewan Guru yang pada pagi hari ini hadir di sekolah dan juga mengikuti kegiatan Gerakan Banten Membaca.
Maka saya awali pantun dulu ya. Iya. Pantun dulu ya Pak Perpus ya. Iya. Biar jangan tegang ya. Baik. Bilang cakep gak ini kira-kira ini? Cakep ya. Jangan diem aja, harus bilang cakep ya. Bukan untuk saya, untuk adik-adik yang cakep ya. Baik. Daun salam, daun jati. Yang menjawab salam semoga mendapat rezeki. Daun salam, daun Kamboja. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Ini senyumnya pada kepaksa ini ya. Sudah didoakan dapat rezeki, masuk surga. Iya, masih senyumnya masih kepaksa gitu. Dengan Pak Rahel harus ceria. Ya, karena sukses itu pikirannya harus bebas, hatinya harus bebas. Kalau senyum masih terpaksa itu belum bebas, dia masih terkungkung. Ya, bebaskan pikiran kita karena kita akan mendapatkan bagaimana penulisan-penulisan, teknik-teknik agar adik-adik ini menjadi juara pada lomba-lomba jenjang berikutnya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik yang saya hormati. Saya mau menyampaikan sedikit motivasi terlebih dahulu sebelum ke inti. Apa itu, Dek? Ketika saya berangkat jam 5:30 dari rumah, datang ke tempat ini dengan kawan-kawan dari Perpusda, Pak Mahmud dan rekan-rekan, memasuki wilayah Pandeglang ini luar biasa sekali adik-adik. Keindahan alamnya, pegunungannya, asri, suasananya segar. Dan ini yang dirindukan oleh orang kota, betul nggak? Maka saya datang ke tempat ini, saya sedikit mau memotivasi adik-adik. Saya pun sama di Waringin Kurung, suasananya seperti ini. Di masa lalu, zaman adik-adik begini, ya, saya itu sudah dititipi sama bapak saya almarhum apa? Kerbau. Karena suasananya alamnya begini. Berangkat itu pagi-pagi mandikan kerbau dulu. Pulang sekolah ngambil rumput untuk kerbau dulu. Begitu seterusnya sampai kemudian ke perguruan tinggi. Nah, adik-adik di tempat ini masih nggak kayak begitu. Ada yang masih ngambil rumput? Tidak ada. Sombong sekali. Berarti di sini orang kaya semua. Amin ya. Amin. Emang boleh aminnya kenceng, tapi juga belajarnya harus kenceng. Dek, saya mohon izin, mohon maaf. Kalau tidak ditempa oleh bapak saya, oleh ibu saya, ngambil rumput, mandiin kerbau, kemudian bawa kerbau ke ladang, rasa-rasanya tidak seperti ini. Mungkin dengan bapak kepala perpustakaan juga sama masa lalunya. Begitu ya Pak ya? Ingat deh, adik-adik ini harus lebih hebat, lebih cerdas, lebih mantap daripada kita yang dulu dengan segala macam keterbatasan. Ya, adik-adik sekarang datang ke sekolah jalan kaki apa naik motor? Wih, gagah ini berarti. Ini orang kaya beneran nih. Saya berangkat ke sekolah jam 5:30 jalan kaki, jalannya 4 kilo. Balik bolak-balik 8 kilo. Dididik jadi seperti ini. Mungkin Pak Mahmud juga dulu sama. Hebat ya. Anda harus tanggung jawab itu dengan motor bapak-bapak Anda itu. Karena Anda segala sesuatunya dipermudah. Oke? Perempuan bawa motor juga? Tanggung jawab motor Anda itu. Anda harus bertanggung jawab ke orang tua, bertanggung jawab ke masyarakat. Kenapa? Karena Anda sudah difasilitasi. Izin saya berdiri ya Pak ya. Pak Mahmud isi berdiri Pak Mahmud ya. Adik-adik, pakaiannya sudah kayak mahasiswa, bahkan sudah seperti guru. Ini sudah kayak pramugari nih pakaiannya semuanya ini. Pak, kalau melihat ini saya lihat pramugari. Ingat penerbangan saya ke Singapura, ingat penerbangan saya ke Malaysia, ingat penerbangan saya ke
Timur Tengah. Begini, keliling berbagai negara ya. Apalagi baju kita sama, coba ya. Kalau ada yang tidak pintar, tidak cerdas, rugi saya sampai kapan dulu. Apalagi baju kita sudah sehati kayak begini. Berat kan? Berat. Tanggung jawab semuanya ya. Maka saya ingin mengatakan, pakai sekolah ini untuk membongkar isi kepala kita ya. Cita-cita kita di masa depan, tulis aja ya. Tulis. Perpustakaan itu ada buku apa? Ada yang pelajari. Kesenangannya apa? Fisika pelajari. Geografi. Kebetulan sejak SD, SMP, madrasah aliyah saya senangnya bahasa Indonesia. Senangnya pelajaran bahasa Indonesia. Maka dimanapun saya ngisi materi, pasti materinya adalah praktek kepenulisan. Saya ngisi materi itu di SMKN berapa Pak? 7 atau 9? 7 ya? SMKN 9 yang di sana tuh sekeliling. Saya ngisi materi di NTU, Nanyang Technology University Singapura. Saya pernah ngisi materi di UPN, Universitas Kebangsaan Malaysia. Bidangnya bidang kepenulisan, bidang sastra. Karena saya mencintai bahasa dan sastra yang saya geluti, yang saya senangi. Adik-adik, dari sekian mata pelajaran harus ada satu mata pelajaran yang itu kita senangi, kita sukai, dan kita harus bisa menggantungkan hidup dari mata pelajaran itu. Misal, fisika. Anda pahami fisika, rumus fisika. Apapun itu harus seperti saya misalnya. Saya menyenangi bahasa Indonesia. Saya bisa tulis naskah drama. Saya bisa memainkan drama. Saya bisa tulis cerpen. Saya bisa membaca cerpen. Saya bisa tulis puisi. Saya bisa membaca puisi. Saya bisa tulis novel. Saya bisa tulis naskah drama. Bahkan saya bisa menulis skenario film. Bahkan saya adalah pemain film juara di Toronto, Kanada, Amerika Serikat. Tepuk tangan. Maksud saya, dari sekian pelajaran boleh dipelajari. Kenapa? Karena itu adalah kurikulum nasi. Tapi harus ada benar-benar satu pelajaran yang harus kita cintai mati-matian. Bebas pelajarannya, sesuai passion masing-masing. Yang saya cintai mati-matian adalah karena passion saya bahasa Indonesia, maka kemudian saya mempelajari bahasa Indonesia, kuliah di bahasa dan sastra Indonesia, S2 di bahasa dan sastra Indonesia, menulis novel di mana-mana. Nih, Jumat besok, buku saya launching di Badan Bahasa Kementerian Republik Indonesia. Judulnya tentang apa? Judulnya tentang stand up comedy. Dan tanggal 13 besok, seluruh guru-guru seprovinsi Banten DKI Jakarta menerima materi dari buku saya di RPMP Rangkas Bitung. Ya Pak ya, materinya saya 2 hari. Guru se-Banten dan se-DKI Jakarta. Bukan. Harus seperti itu ada. Wajib. Apalagi ada sebenarnya fasilitasi. Motor, jajan, bensin, gak pernah kalian ganti oli. Dan yang ganti oli mama, papi kalian. Kamu pernah ganti oli motor kamu? Gak pernah. Pernah apa saya, tapi uangnya dari bapak saya. Iya benar, begitu. Tanggung jawab kamu. Walaupun ini sekolah kita ini mungkin adanya tidak di kota, jangan mau kalah dari kota-kota ini. Saya boleh tampung, saya libas semuanya. Saking semangatnya ada. Baik, dan minta satu orang sih untuk neken yang itu tuh, neken ini siapa ya? Ayo maju ke depan dulu. Ayo Pak, buka aja. Kamu mulainya dari sana. Sini.